Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 8 orang remaja pelaku pengeroyokan polisi saat membubarkan balap liar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. 8 orang pelaku pengeroyokan polisi telah ditangkap, 2 diantaranya perempuan. 8 orang yang ditangkap masih berusia remaja. Polisi juga telah menetapkan 3 orang diantaranya sebagai tersangka, 5 orang saksi. Sedangkan ada 1 pelaku lainnya yang masih diburu polisi. Aibtu Suwardi yang menjadi korban pengeroyokan kini menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami sejumlah luka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Perlawanan terhadap anggota kami yang sedang melaksanakan tugas. Di situ kita mendapatkan keterangan bahwa beberapa anak muda tersebut memang melakukan balap liar dan melakukan pengeroyokan. Terlebih ada video yang viral yang menunjukkan bahwa 1 orang anggota kepolisian dikeroyok oleh beberapa orang. Atas informasi tersebut kemudian kami membentuk tim dan melakukan pengejaran terhadap beberapa pelaku. Atas nama Aibtu Suwardi dan menjadi korban pengeroyokan, dan saat ini korban sedang dalam perawatan karena luka di beberapa bagian badan. Sebelumnya saudara, dari rekaman video amatir, sekelompok pemuda diduga anggota geng motor terlihat menyerang polisi yang berupaya untuk membubarkan aksi balap liar. Kami sengaja tidak menampilkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Polisi yang dikeroyok pun kemudian melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan para geng motor. Untuk membahas lebih lanjut mengenai pengeroyokan geng motor remaja ini, kita bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat sore, Pak Beni, apa kabar? Selamat sore, baik. Amin, amin. Semoga sehat selalu. Pak Beni, ini kalau melihat fenomenanya, kok bisa-bisanya berani menyerang aparat, bahkan mengeroyok polisi oleh sekelompok geng motor yang usianya masih remaja bahkan? Ya, kasus geng motor ini sesungguhnya sudah lama terjadi. Mereka brutal, berani menyerang petugas, siapapun yang menghalangi akan dilawan. Namun dalam konteks kondisi saat ini di mana sedang berlaku ketentuan darurat masalah COVID ini tentunya menjadi hal yang perlu perhatian khusus. Tidak hanya masalah kerumunannya yang nanti akan menyebarkan COVID-19, namun juga akan membahayakan pihak lain. Nah, kami melihat bahwa selama ketentuan pembatasan ini, anak-anak muda kita tidak boleh keluar, yang harusnya biasanya bermain, ini tidak bisa, mungkin jenuh, kemudian mereka akhirnya nekat keluar dan mengambil momen waktu dikala diharapkan petugas sedang kurang perhatian, kan, pagi sekali kan, jam 5 kalau tidak salah. Betul. Diharapkan ketika patroli belum ada, mereka melakukan kegiatan itu tanpa diketahui ternyata ada patroli yang lewat. Nah, yang menjadi catatan kami adalah ketika aparat menemukan sekumpulan anak-anak muda geng motor seperti ini, perlu memperhitungkan kekuatannya. Karena apa? Di samping mereka mobilitasnya tinggi karena pakai motor, juga anak-anak muda yang notabene kemungkinan besar mengonsumsi miras atau narkoba sehingga mereka nekat. Artinya Nah, jumlah perlu personil ini penting kewaspadaan. juga ya Pak Beni ya? Perlu. Jadi ketika ditangkap perlu dites urin, kemudian apakah masih ada bau minuman keras dan sebagainya. Mungkin ketika di TKP juga bisa ditanya saksi-saksi, supaya nanti ketika ada pengaruh miras dan narkoba, ini tentunya menjadi catatan tersendiri. Ada kasus tambahannya lah nanti. Nah, aparat perlu waspada agar tidak jadi korban. Ketika kerumunan agak banyak, maka pasukan yang turun untuk membubarkan atau menangkap mereka juga harus berimbang. Supaya sekali lagi aparat tidak menjadi korban. Ya, meskipun artinya petugas ini kan pasti membawa senjata dan kelengkapan, tapi dengan jumlah geng motor yang meskipun tidak lebih banyak dari aparat, tapi dengan kenekatan itu yang harus diwaspadai, begitu Pak Beni ya, apalagi kondisi stres tinggi seperti ini.
Betul, jadi satu kenekatan, kedua pergerakan mereka lebih lincah kalau karena pakai motor. Ya, ya. Sementara aparat kan nggak boleh main tembak, Hmm. paling tembakan peringatan karena kekuatannya kan tidak berimbang. Mereka tidak bersenjata, paling hanya pakai batu atau apa kayu, sementara aparat kan nggak boleh kemudian melakukan Mhm. penembakan kepada mereka. Iya. Artinya tindakan tegas terukur ini juga harus melihat sasarannya bagaimana. Oleh sebab itu langkah yang paling tepat menurut kami adalah kasus ini dievaluasi, adakah unsur miras dan narkoba, kemudian nanti bisa diungkap semuanya untuk pembelajaran bagi yang lain. Hmm. Bahwa ada tindakan tegas dari aparat kalau mereka nekat melakukan kerumunan, kemudian balap liar dan sebagainya, aturan tetap ditegakkan. Bahkan ini kan bisa dikenakan juga apa undang-undang kesehatan juga begitu. Iya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Tapi bicara soal Betul. sanksi hukum, Pak Beni, usia mereka ini kan remaja, mungkin ada beberapa di antaranya yang masih di bawah umur. Sementara tindak pidana yang mereka lakukan mengkhawatirkan. Nah, ini bagaimana berbicara soal sanksi hukum sementara usia mereka belum usia dewasa? Betul, jadi yang pertama tentunya tetap hukum ditegakkan, apakah unsur pidana yang disangkakan terpenuhi dengan bukti-bukti yang ada. Kedua, harus melibatkan orang tua. Orang tua harus dipanggil, orang tua harus tahu, kemudian nanti dari orang tua kita juga minta masukan sejauh mana pengawasan kepada mereka dan sebagainya. Ini penting karena masih remaja, perlu pelibatan dari orang tua. Soal nanti proses selanjutnya bagaimana, apakah penahanan terus, apakah nanti ditangguhkan dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan tersendiri nantinya. Iya. Tapi artinya peran orang tua di sini penting ya Pak Beni, meskipun ini kan yang Betul. disayangkan terjadi setelah adanya tindak pidana yang dilakukan para remaja ini ya. Betul, sekaligus ini memberi peringatan kepada para orang tua yang punya anak-anak remaja agar mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi, membina anaknya untuk tidak nanti terlibat dalam aktivitas seperti ini. Mhm. Mungkin Pak Beni bisa menggambarkan kalau memang fenomena geng motor ini kan sudah terjadi dari, jauh-jauh hari gitu, sejak dulu. Sebenarnya, SOP-nya, protapnya saat menangkap, gerombolan atau membubarkan gerombolan geng motor ini seperti apa sih? Dari mulai jumlah personel dan bagaimana cara bertindaknya? Betul, jadi ketika misalkan dari via intelijen sedang keliling, memantau situasi, menemukan ataupun patroli menemukan kerumunan seperti ini, tentunya harus memperhitungkan antara risiko tindakannya terhadap dirinya, tapi juga terhadap mereka yang akan ditindak ini. Nah, harus dipertimbangkan. Ketika mereka balap liar, itu mereka gerakannya akan lebih lincah ketika Mhm. kabur, ketika melarikan diri pada saat mau ditangkap. Tetapi di sisi lain, mereka juga bisa bergerak cepat ketika menyerang Ah, sambil goncengan motor menyerang aparat, entah itu dengan batu, entah itu dengan kayu, entah itu dengan celurit, itu dengan mudah mereka lakukan. mhm. Sementara tadi ketika aparat pakai pistol nembak, itu ceritanya lain lagi nanti. Nanti Iya, pasti pengamat hukum akan ngomong itu nggak berimbang. Yang iya, satu hanya bawa batu, kok polisinya nembak. Nah, iya. ini hal-hal seperti inilah yang perlu dipertimbangkan, sehingga sekali lagi janganlah nanti yang terjadi di lapangan, polisi yang disalahkan, sementara mereka ingin menegakkan aturan, Mmm. ingin menegakkan prokes, ingin membubarkan kerumunan, tetapi nanti ujungnya Polri yang justru menjadi korban ataupun Polri yang nanti disalahkan. Nah, ini penting tentu, jadi kalau menurut Pak Beni dari Kompolnas bagaimana titik temunya agar, pihak kepolisian saat menegakkan aturan tadi tidak dianggap melanggar aturan, tapi juga bisa memberikan efek jera kepada mereka, para geng motor ini? Ya betul. Jadi sesungguhnya sudah ada perkap yang mengatur ya untuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Tetapi kembali dinamika di lapangan, situasi yang berkembang di lapangan itu juga harus cepat diantisipasi dan cepat diprediksi sehingga langkahnya tepat. Ini Mhm. penting. Oleh sebab itu risiko yang eh,
harus dipertimbangkan adalah ketika kekuatan mereka lebih banyak, sementara ini hanya katakanlah 3-4 orang, sebaiknya memanggil kekuatan lain untuk sama-sama. Apakah akan dikepung dulu, kemudian ditangkap, apakah hanya sekedar dibubarkan dengan mereka mendata motor-motor mereka. Oke. Sehingga boleh mereka kabur, tapi data motornya, plat nomornya ketahuan sehingga bisa mengidentifikasi nanti siapa mereka itu. Oke. Jadi Ini bisa kalaupun dilakukan mendata juga. terlebih dahulu itu juga bisa menjadi salah satu jalan untuk memberikan efek jerah meskipun tidak langsung ditindak di lokasi begitu ya Pak Beni? Betul, betul. Kan sekarang ini etle kita kena tilang gara-gara melintas ke jalan yang Oke. ada kameranya saja kan tahu-taunya kaget. Loh, kok saya kena tilang? Setelah Iya. ditunjukin fotonya ketahuan. Ini pun sekarang anggota ada yang pakai body kamera, Iya. itu juga bisa merekam Mhm. ketika ketahuan identifikasi plat nomor mobilnya. Ingat kasus yang Ciracas dulu Iya. terungkap dari plat nomor yang digunakan oleh para pelaku. Baik. Jadi Iya, ada, teknologi mutakhir juga bisa dimanfaatkan ini untuk membantu aparat dalam betul, menegakkan hukum di betul. lapangan. Terima kasih atas waktunya Pak Beni. Beni Terima Mamoto, kasih, Ketua Harian Kompolnas. Sehat selalu. terima kasih.